Shalom semuanya, luar biasa. Mari kita buka Yudas 1. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah memelihara roh kita. Memelihara roh kita. Bapak Ibu Saudara, manusia itu sesungguhnya adalah manusia roh. Adam diciptakan bukan disebut manusia daging, tetapi manusia roh, sebab Allah adalah roh. Dan Adam memiliki tubuh kemuliaan. Ketika dosa masuk, manusia menjadi daging. Manusia dikuasai oleh kedagingannya, yaitu dengan pikiran, perasaan, keinginannya. Dan rohnya mati. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan lagi. Yang dilahirkan itu bukanlah tubuh jasmani, tetapi tubuh rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita ini ada manusia roh. Bagaimana kita memelihara manusia roh kita? Bagaimana kita memelihara roh kita? Nah, Rasul Paulus mengajarkan, yaitu dengan iman dan doa dalam Roh Kudus. Dua hal, iman dan doa. Bapak Ibu Saudara, iman ini dipelihara dengan firman Allah. Sebab iman timbul dari firman. Jadi Bapak Ibu Saudara memelihara roh kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Maka setiap saudara perlu mendapatkan makanan rohani. Dan makanan rohani itu adalah firman Allah. Baik ketika saudara membaca Alkitab ataupun Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah. Dan rata-rata makanan rohani banyak didapat melalui khotbah-khotbah dari penggembalaan. Orang yang semakin banyak mendengarkan khotbah, merenungkan firman, maka dia semakin kuat manusia rohnya. Tetapi tidak cukup dengan firman Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan doa di dalam Roh Kudus. Nah, doa dalam Roh Kudus ini adalah doa dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa karunia bahasa roh itu. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana jika ada orang yang tidak bisa bahasa roh? Apakah mereka bisa berdoa dalam Roh Kudus? Bisa, tapi tidak mudah. Karena doa dalam Roh Kudus itu benar-benar saudara dikuasai oleh roh. Tapi bisa berdoa dengan tuntunan hati, dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar hanya pikiran. Karena Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan manusia jasmani itu semakin merosot, tapi manusia rohani itu dibaharui. Jadi ada manusia roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa kita bisa menerima karunia roh. Nah, karunia roh ini untuk membangun diri kita. Kalau saudara belajar di 1 Korintus 14, di sana dikatakan orang yang berbahasa roh itu adalah membangun dirinya. Mana yang dibangun Bapak Ibu Saudara? Manusia rohnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, maka itu sungguh bersyukur kalau sore hari ini saya terus mendorong saudara berbahasa roh. Mudah-mudahan dari Batam, dari Bontang, dari Bandung, sekarang sudah bahasa roh. Bahkan dari Batam pernah bahasa roh dipadamkan. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan hari ini bahasa roh dipadamkan. Gereja-gereja sudah tidak lagi memakai bahasa roh banyak. Mereka lebih mementingkan firman. Tetapi bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu untuk membangun manusia roh kita. Bagaimana kita memelihara roh kita dengan bahasa roh? Mungkin orang bertanya, apakah semua orang bisa bahasa roh? Bisa. Tergantung orang ini mau percaya tidak. Setiap orang Kristen punya karunia untuk bahasa roh. Apa yang dialami rasul-rasul di loteng Yerusalem, ya Pentakosta, di sana semua muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan sekedar karunia, tapi tanda turunnya Roh Kudus. Namun perhatikan, semua berbahasa roh dengan bahasa baru dan bahasanya bisa dimengerti. Karunia bahasa roh tidak bisa dimengerti. Nah, saya melihat ada banyak orang ragu-ragu karena mereka bahasa roh menunggu timing. Mereka hanya berkata haleluya, 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 nanti ngerasa kalau sudah penuh baru bahasa roh. Itu salah. Bahasa roh tidak menantikan suasana hadirat, tidak. Bahasa roh tidak menunggu itu. Bahasa roh langsung berdoa dengan rohku. Kata Rasul Paulus, aku berdoa dengan rohku dan aku berdoa dengan akal budiku. Maka itu bahasa roh ini dipakai berdoa dengan roh ini, dan ini bisa diaktifkan dengan karunia bahasa roh, dan itu bisa didoakan. Dan saya memiliki karunia mendoakan, dan ada banyak teman-teman yang pasukan saya semua bisa mendoakan dalam bahasa roh. Semua yang ada di tempat kami di panti doa semua bahasa roh, dan bahasa roh itu selalu bisa. Kenapa tidak bisa? Karena orangnya ragu-ragu dan tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan sekarang, bagaimana kita memimpin roh kita. Bagaimana kita ini memelihara roh kita supaya on fire, supaya kita tidak padam rohnya. Dengan iman, yaitu firman, maka itu bangunlah dirimu di atas dasar iman yang suci. Iman yang suci itu datang dari firman. Dan juga berdoalah dalam Roh Kudus, itu berdoa dalam bahasa roh. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, mari jangan padamkan bahasa roh. Jangan pernah dengar ajaran Kristen yang lain. Kalau mereka berkata itu bahasa bohong, itu salah, biarkan saudara. Karena bahasa roh itu tidak untuk orang lain, hanya untuk kita dengan Tuhan. Dan saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara dengar, orang yang berbahasa roh terus menerus, maka dia akan kuat rohnya. Kalau dia kuat rohnya, maka dia bisa tolong saudaranya yang lemah roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya diberikan hikmat tadi waktu menyembah. Terkadang waktu kita berdoa, ya mendoakan orang, saya pun terkadang karena yang mendengar ini orang-orang umum, jadi saya tidak pakai bahasa roh. Tetapi saya mendapat hikmat sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan malu berbahasa roh, karena apa? Ini doa tingkat paling tinggi. Itu ayatnya di Efesus 3 ayat 20, sebab Allah yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bapak Ibu Saudara, doa dan pikirkan itu dalam akal budi. Ada doa di atas doa akal budi. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu malu. Kalau kita mendoakan orang, misalkan ya, kita boleh berkata lebih dulu, saya akan berdoa dengan doa yang paling tinggi.
Doa ini tidak dimengerti oleh manusia, tetapi doa ini hanya dimengerti oleh Allah. Nah, kita bahasa roh. Sebab begini saudara, waktu saudara bahasa roh, manusia roh saudara aktif. Ketika manusia roh aktif, maka hikmat ilahi turun. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya seperti ini, bagaimana saya mendapat hikmat-hikmat Allah sampai hari ini, itu karena bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Ketika saya memimpin di Kamisela, di situ saya bahasa roh terus. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba muncul lagu, tiba-tiba muncul hikmat, dan saya bisa menyampaikan. Jujur bagi saya Bapak Ibu Saudara, saya senang sebelum khotbah itu saya bahasa roh terus. Karena saya tidak membawa bahan khotbah, tetapi Tuhan meneguhkan. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan. Saudara, paling tidak kita bahasa roh terus, maka yang terjadi manusia roh kita yang aktif. Itu yang dialami Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus diangkat ke langit ketiga, dan Rasul Paulus berbahasa roh lebih dari semua orang Kristen. Dia tiap hari berbahasa roh. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang dipadamkan. Contoh, saya memberi contoh Bapak Ibu Saudara. Saudara kembar saya dulu adalah pelayan atau pengerja di sebuah gereja yang tidak memakai bahasa roh. Oleh kasih karunia Tuhan, saudara kembar saya ini dan istrinya memperoleh karunia bahasa roh. Mereka berbahasa roh, mengajak anak-anak muda, pelayan-pelayan Tuhan semua berbahasa roh. Saya diundang untuk menyampaikan khotbah tentang bahasa roh, dan saya mendoakan ada anak muda yang berbahasa roh waktu itu menerima, dan 1 jam tidak bisa berhenti. Bahkan tubuhnya goncang terus saudara, karena dia merasakan ada lawatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berjalan waktu terus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara kembar saya sudah pindah ke luar kota dan melayani di luar kota, kembali kepada denominasi yang lama, karena saudara kembar saya bersama dengan istrinya yang baru, sebab yang lama sudah almarhum, yang baru sama-sama melayani, dan istri yang baru ini bukan dari karismatik sehingga tidak memakai bahasa roh, dan akhirnya saudara kembar ke saya sama sekali hari ini, sama sekali tidak bahasa roh. Maka itu saya berani berkata, tadi saya sampaikan ke Bandung, ya. Contoh Pak Wewenjong, ya. Bahasa roh itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Maka itu kenapa saudara kembar saya dengan keputusan dia tutup bahasa roh, nutup. Kalau tergantung Tuhan harusnya tidak bisa ditutup. Maka itu jangan terkecoh. Kenapa ada orang ragu-ragu bahasa roh? Karena apa? Dia pikir bahasa roh itu tergantung Tuhan. Tidak, tergantung kita, itu karunia. Sama seperti orang main piano. Kalau saya saudara, saya kan main piano, saksofon juga. Saksofon itu kalau lama saya tidak pakai saksofon, saya hilang saudara. Bahasa roh tidak dipakai lama, hilang. Bukan berarti imannya hilang, bukan berarti Roh Kudus tidak ada, bukan. Itu karunia hilang, gak dipakai sama sekali. Maka itu bahasa roh tergantung kita, mau pakai enggak. Makanya kita mau pakai, kita kembangkan di karunia bahasa roh. Kenapa saya bisa berbahasa roh dengan kosakata bermacam-macam, tidak satu kata saja. Ada orang cuman bahasa roh tidak, tambahkan saja sendiri. Lama suku tekiarama, latihan terus. Itu memimpin roh kita. Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah turun. Saya bisa menyebut saudara, doa tingkat paling tinggi itu bahasa roh. Sebab doa bahasa roh hanya bisa dimengerti oleh Bapa di surga. Setan pun tidak mengerti. Rasul Paulus berkata, aku berdoa dengan bahasa roh dan aku berdoa dengan akal budi. Mari kita bangun diri kita setiap hari dengan firman Allah, dengan bahasa roh. Ibadah yang kita lakukan, ya, mari jangan padamkan bahasa roh di gereja. Ada banyak gereja karismatik hari ini sudah tidak pakai bahasa roh. Mereka tidak ibadah dengan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara,
Bahasa roh pernah diteliti, itu membangkitkan endorfin, menguatkan metabolisme, memberi kekuatan kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hemat karunia yang Tuhan beri. Karena itu untuk memaintain atau memelihara manusia roh kita. Bagaimana kita memelihara manusia roh kita? Dengan cara yaitu firman dan bahasa roh. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, saudara dapat bahasa roh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bahasa roh, tidak bisa, telepon saya. Saya akan doakan dan pasti bisa asal saudara percaya dan taat. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana roh saudara tidak pernah padam. Saudara akan mengalami hikmat-hikmat Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bisa memiliki pengetahuan firman yang begitu dahsyat? Itu karena saya mengaktifkan roh saya. Dengan cara apa mengaktifkan roh? Dengan cara apa saudara? Mengaktifkan roh dengan cara firman dan juga bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita dapat menolong orang-orang yang jatuh, orang-orang yang terpuruk. Saya rata-rata mendoakan orang. Jika orang ini ada masalah, saya doakan. Dia bisa bahasa roh, maka dia mengalami kelepasan. Pernah saya mendoakan seorang yang sakit, seorang ibu umur 60 tahun lebih. Sebelum saya mendoakan ibu ini tentang tidak bisa jalan, waktu datang ke saya tidak bisa jalan saudara, diangkat oleh menantunya, digendong. Saya doakan, terima bahasa roh, dia bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Padahal dari gereja yang tidak bahasa roh. Setelah itu saya urapi, Bapak Ibu Saudara, besok pagi dia bangun berjalan loncat-loncat. Dan dia senang sekali, sampai menantunya heran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyediakan kepada kita. Karena Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, aktifkan roh saudara. Pelihara manusia roh kita. Pelihara roh kita. Memelihara roh kita. Jangan pernah dipadamkan. Karena ini adalah satu kelengkapan yang Tuhan beri. Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam roh. Dan itu dikatakan di surat Efesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam roh itu adalah senjata perang. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berdoa dengan bahasa roh, maka saudara kemenangan kita dapat. Peperangan terjadi. Karena itu senjata Bapak Ibu Saudara. Mulai sore hari ini, mari bersama saya. Saudara yang sudah dikaruniai bahasa roh, jangan sekali-kali dipadamkan. Aktifkan terus. Latih terus bahasa roh. Latih terus. Sebelum doa dengan akal budi, berdoa bahasa roh dulu. Baru akal budi. Menyembah dengan roh. Latih terus dirimu tiap hari sambil masak, sambil kerja, naik sepeda motor. Maka engkau akan dibawa mengalami pengalaman-pengalaman rahasia rohani yang lebih lagi. Jangan pernah ragu-ragu, sekali lagi. Jangan pernah ragu-ragu. Bahasa roh, kita yang berbahasa roh. Mulut kita buka. Huri pasekia rapapas sandaria masuk. God bless you all. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Engkau mengajar kami bagaimana memelihara diri kami di dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Engkau memberikan perlengkapan karunia. Sayangnya Bapa, karunia yang begitu hebat itu dipadamkan oleh orang-orang
yang sudah tidak mau lagi memakai bahasa roh. Ya Bapa, biarlah kami boleh memelihara roh kami dengan firman dan bahasa roh. Kami bersyukur karena Engkau memberi karunia sebagaimana Rasul Paulus, dan kami akan pakai itu. Hamba bersyukur ya Bapa, ada hikmat-hikmat rohani yang lebih dahsyat lagi Engkau berikan kepada orang-orang yang berdoa dalam Roh Kudus dan dibangun atas dasar iman yang suci. Hamba serahkan Miracle Worship Night jam 7 malam sebentar, dan juga imammu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam, bahkan jam 1. Mereka terus semangat terus ya Bapa. Dan puji namamu, saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, bersetua dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.